Perkenalkan, nama saya Gilang Dwi Laksana, saya dari IPB University. Saya dalam pidato saya akan menjadi Prime Minister atau pembicara pertama dari Mosi 1 tim pemerintah. Oke, saya akan memulai pidato saya menggunakan timer ini dan waktu saya akan menyelesaikan timer ini dan mungkin akan berbeda dengan video. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri di status quo terjadi peningkatan terhadap aplikasi-aplikasi berbasis edukasi seperti Ruang Guru, Sinius Educa, dan lain-lain. Dan kami sangat menyesali adanya pertumbuhan yang sangat pesat dari aplikasi-aplikasi ini karena tidak diimbangi dengan keterampilan dari adanya guru-guru di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan mengapa ini buruk dalam argumen saya. Mari masuk dalam debat ini dengan mengkontekstualisasi status quo terhadap Mosi. Di status quo, pendidikan dilakukan oleh lembaga-lembaga sekolah yang melibatkan guru, siswa, dan materi pembelajaran seperti buku, alat peraga, laboratorium, dan lain-lain sebagai entitas atau media dalam pembelajarannya. Dengan meningkat pesatnya jasa edukasi berbasis teknologi, ada beberapa perubahan behavior atau perilaku dalam proses belajar antara siswa, cara mengajar guru, dan saya akan menjelaskan mengapa ini buruk. Masuk ke dalam karakterisasi dari aplikasi aplikasi edukasi berbasis teknologi. Aplikasi pendidikan berbasis teknologi ini tentunya harus menggunakan teknologi seperti laptop, HP, gadget, dan tentu harus tersedianya internet. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa laptop, fasilitas HP pintar atau internet tidak aksesibel untuk ke semua orang. Ya, meskipun rata-rata murid atau siswa itu punya HP, tapi saya rasa belum tentu mereka punya kuota internet sebanyak itu karena satu, internet di Indonesia mahal. Yang kedua, internet di Indonesia itu sangat lelet dan kita tahu bahwa aplikasi seperti ini membutuhkan data yang besar dan penyimpanan yang besar dan juga internet yang cepat agar bisa diakses oleh semua orang. Yang kedua, karena terbatas hanya pada satu gadget saja, biasanya model pembelajaran menggunakan aplikasi edukasi berbasis teknologi dilakukan secara mandiri oleh masing-masing siswa. Saya akan menjelaskan kenapa ini buruk. Yang ketiga, mereka harus berlangganan atau berbayar dengan mahal di atas 300 sampai 500 ribu. Mari masuk ke dalam poin argumentasi saya yang pertama. Dari karakterisasi kita yang pertama, mari tarik di status quo, terutama kita akan melihat dampak atau akibatnya, terutama adanya kurikulum 2013 yang mendukung adanya mosi atau argumen saya kali ini. Guru atau tenaga pengajar sering mengasumsikan bahwa teknologi sudah seaksesibel itu ke semua orang. Mereka cenderung membebankan pembelajaran yang seharusnya mereka lah yang memberikannya kepada teknologi pendidikan seperti ini. 3 alasan. 1, karena teknologi ini punya penampilan yang jauh lebih menarik dan jelas sehingga mengurangi beban guru untuk menjelaskan materi secara detail. Seperti menggunakan, mereka bisa mengurangi nggak perlu lagi bikin PPT atau nggak perlu lagi bikin video pembelajaran. Yang kedua, sifatnya fleksibel, bisa di mana aja dan kapan aja. Yang ketiga, adanya kurikulum 2013. Padahal kurikulum 2013 bukan berarti memindahkan fungsi tugas guru kepada platform pendidikan lain seperti yang ada di internet. Tapi guru tetap harus berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara masif atau cukup banyak dalam prosesnya. Sehingga insentif mereka dalam memberikan effort yang besar dalam mengajar menjadi menurun. Guru di sekolah sering mengajar dengan model hanya menayangkan video dari aplikasi atau lebih buruk daripada itu mereka hanya mengandalkan atau menyuruh siswa untuk belajar mandiri dari aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru dan lain-lain. Kenapa ini buruk? 1, Gak semua siswa punya akses ke smartphone atau internet yang udah gue jelasin di awal tadi. Tapi karena adanya semacam paksaan dari guru untuk mengakses aplikasi ini, karena kalau kamu gak ngakses ya kamu gak dapat materi apa-apa, maka akan ada gap atau kesenjangan yang terjadi di sekolah. Akibat guru mensentralisasi pembelajaran mandiri yang terlalu besar ke aplikasi-aplikasi ini. Karena mereka gak dikasih apa-apa, gak dikasih buku. Ya mungkin kalau dikasih itu dikit, selebihnya dibebankan kalian harus mendownload aplikasi ini, harus berlangganan aplikasi ini. Dan itu membuat adanya gap, orang-orang yang bisa mengakses aplikasi ini akhirnya bisa mendapatkan materi, yang gak bisa mengakses akhirnya gak tahu apa-apa. Nah itulah hal yang buruk. Jikalaupun iya, teknologi itu seaksesibel itu untuk mereka, tapi juga masih ada beberapa masalah. Salah satunya, gak semua siswa itu mau mengalokasikan jumlah waktu belajar mandiri yang besar di rumah mereka. Mereka punya kesibukan di rumah. Mereka udah full day school berhari-hari di sekolah, tapi guru ngasih effort dikit, selebihnya mereka disuruh belajar mandiri dengan aplikasi ini di rumah mereka masing-masing. Dan yang kedua, kayak
banyak siswa yang mengalokasikan waktu khusus untuk sekolah ya di rumah dan ini tidak bisa dijawab oleh tim oposisi. Komparasikan di dunia kami, di dunia di mana pertumbuhan teknologi edukasi nggak sepesat itu. Di dunia kami, guru punya insentif untuk ngasih effort yang besar di pembelajaran kepada siswa. Tidak ada gap yang terlalu jauh. Misalnya, jikalaupun guru memberikan beban kepada platform atau media lain dalam mengakses materi, ya hanya secara konvensional mereka memberikan akses kepada buku disediakan oleh pemerintah atau sekolah, dan ini jauh lebih aksesibel daripada menggunakan aplikasi-aplikasi yang saat ini berkembang pesat. Yang kedua, tugas guru itu bukan cuma memberikan pengajaran akademik, tapi juga mereka menjadi role model atau agen moral yang harus mengajarkan norma-norma kepada siswa-siswanya. Ada beberapa hal yang akan terjadi jika seorang guru tidak bisa dipercaya oleh muridnya akibat mereka tidak memberikan effort sebesar itu. Satu, cara pertama adalah bagaimana seorang guru mendapatkan kepercayaan siswa agar apa yang dia katakan didengar adalah mendapatkan kepercayaan. Cara ini hanya bisa didapatkan ketika guru menjadi orang yang paling berjasa bagi kepintaran atau kesuksesan seorang murid. Jasa ini bisa dilihat dari effort yang diberikan guru dalam mengajar. Misalnya dia rela datang ke kelas meskipun hujan, menuliskan materi-materi yang sangat banyak, dan lain-lain. Effort ini akan dihargai sebagai suatu penghargaan sehingga siswa mau mendengarkan guru. Effort ini menjadi berkurang insentifnya saat beban belajar banyak dibebankan kepada teknologi. Komparatif di dunia kami saat teknologi ini nggak ada. Mau tidak mau guru harus memberikan effort yang lebih besar untuk memberikan pelajaran kepada siswa. Contohnya, guru dulu itu ditanya materi ya dijawab. Kalau guru sekarang ditanya materi atau ditanya pertanyaan, mereka lebih sering menjudge siswa kayak, kamu nggak bisa mengakses materi ini, atau kamu nggak belajar semalam pakai aplikasi ini, dan sebagainya, yang membuat siswa merasa bahwa fungsi guru menjadi tidak sebagus seperti dulu. Lalu harm yang kedua, sikap belajar individualistik. Sikap belajar individualistik ini terjadi seperti karakterisasi saya yang kedua, tapi bandingkan dengan cara belajar konvensional. Misalnya belajar kelompok atau tutor sebaya. Kamu menjalin koneksi satu sama lain dan saling membutuhkan satu sama lain, melempar benefit satu sama lain. Hal ini sangat bagus, ya, karena kalau kamu persaingan yang dicari adalah persaingan yang sehat. Kalau ditanya ya dijawab. Tapi karena kamu merasa bahwa hasil belajar kamu adalah hasil yang kamu dapatkan secara mandiri, kalau teman kamu nanya, insentif kamu buat ngasih tahu mereka menjadi kecil. Karena kamu merasa bahwa kamu nggak butuh dia. Jadi kalau sewaktu-waktu kamu butuh dia, kamu bisa. Kalau sewaktu-waktu kamu butuh orang lain, kamu tinggal ngasih aplikasi. Sehingga karena kamu nggak punya kebutuhan kepada orang lain, insentif kamu untuk ngasih apa yang kamu miliki kepada mereka juga semakin menurun. Harm yang ketiga, yaitu esensi pendidikan menjadi menurun. Sekolah bukan lagi menjadi sentral lembaga yang eksklusif dalam memberikan pengajaran, karena ada platform yang dirasa lebih bagus oleh siswa daripada sekolah. Padahal sentralisasi sekolah itu sangat penting. Dua hal kenapa penting. Satu, sekolah menjadi media bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya. Makanya adanya kurikulum, menyesuaikan desain-desain pemodelan pembelajaran dengan pendidikan yang diinginkan. Dua, adanya doktrinasi seperti nasionalisme. Ini penting untuk menanamkan rasa cinta tanah air, menanamkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri, dan ini hanya bisa didapatkan melalui lembaga sekolah dan tidak bisa didapatkan melalui lembaga aplikasi seperti ruang guru dan sebagainya. Oleh karena itu, vote untuk government dalam debat ini. Sekian dan terima kasih.